Oke, halo semuanya. Kembali lagi ke podcast asik-asik bersama gua Yusia dan teman gua Willy atau gua panggilnya Bejo. Panggilan Bejo itu harus gua aja yang manggil kan. Anjir. Jangan yang lain. Iya, iya, lu aja, jangan yang lain anjir. Anjir. Oke. Shit. Gimana Jo kabarnya? Tahu-tahu udah Wis. episode kedua udah pindah kos aja ya. Latarnya Ya, udah beda gitu. ya hebat kan? Itu kamar Nanti itu dua episode pindah apartemen, guys. apartemennya Lipo langsung ya. Oh, Itu kamar itu belakang pintunya itu apa? apa? Itu langsung itu, kau di lantai 2 kan? Berarti itu langsung ke bawah gitu jatuh lompat. Enggak, ini lantai 4, Cok. Lantai 4. Beda cerita Berarti ya, Mas. berarti itu Ya, ke belakang. terbang dulu. Oh, enggak itu langsung jatuh ke bawah Hmm. atau itu Ya, ini pintu pintu keluar? keluar Oh, lah, pintu Cok. keluar kirain. Dari mana gue keluarnya? Astaga. kan ku kira kan enggak pintu keluar. Ya udahlah. Ya, ya harus ada pintu keluar lah, Yos. Oh, kirain pakai Gimana portal sih? gitu kan, Nether Gate. Wis, gitu Minecraft Jadi gitu. kayak gini kita tambah apa jadi ya. Nah, pembahasan hari ini tuh menurut yang kita dua resahkan, tapi mungkin kita dua nanti ada pandangan yang berbeda mengenai pembahasan ini. Nah, pertama kali ini tentang Wis. eh sosial, Wih, sosial. pandangan gue berbeda, Yos. Ya, belum Pandangan gue anjing. berbeda kenapa kita harus membahas sosial. Kenapa? Kenapa? Kenapa kita harus membahas sosial? Karena menurut gua sih sosial itu eh ada beberapa hal yang menurut gua sosial itu gini, kita kita hidup di bermasyarakat kan itu kan artinya kita hidup bersosial. Nah, kadang-kadang lingkungan di masyarakat itu membuat kita itu menjadi orang yang bukan diri kita. Nah, aku sih memandang itu keresahan aku. Ibaratkan kita berteman sama orang atau kita berhubungan sama orang itu karena status sosial dan juga mungkin sifat kita yang berbeda dari jati diri kita kayak mana. Kalau aku sih mau ngangkatnya itu mengenai sosial, makanya aku mau tanya lu sebagai partner podcast dan juga sekaligus Wih, eh pemerhati sosial. pemerhati ya, astaga. Nah, itu. Merangkai katanya itu keren banget ya, pemerhati sosial. Coba enggak aku kalau misalnya aku itu bisa lah nanti aku kasih tahu, tapi keresahanmu Hmm, mengenai sosial itu lebih berat. Kan sosial kan ada pertemanan, ada mengenai hubungan ya, ya. hubungan hubungan maksudnya hubungan cinta. Itu hubungan apaan tuh? Gini-gini apaan tuh? Gue gak ngerti simbol-simbol gini-ginian tuh. Nah, itu maksudnya apa apa yang lebih berat mana? Maksudnya lebih berat titik mana yang membuat merusak sebenarnya? Dari sosial apakah dari Oh, komunikasi atau enggak? Pokoknya sosial ini kan luas sekali kan. Maksudnya ya bener-bener. kita mau kerucutkan itu di bagian mana? Kalau kita bicara masa sekarang mungkin apa sosial yang apa ya dari kayak komunikasi tadi yang lu bilang sama masalah hubungan cinta sih. Kalau untuk gue ya. Yes. Kan gua pemerhati sosial nih Oh, sesuai perangkaian kata-kata lo lagi nih. pula kita anak muda yang hidup di tempat-tempat kayak gitu yang mengenai Iya, bener. pertemanan, cinta itu tuh kita hadapin terus kan. Kadang bosan Pertemanan. juga ya kan. Iya, Situ. bener. Tuh aja. Di mana-mana harus cari wifi, main apa gitu kan. Jadi Apa menurutmu katanya reuni tapi cari wifi di cafe gitu kan. Gitulah. ah, ya pula. Jadi semua reuni datang-datang ya kan, wis bukalah HP langsung cek wifi. Wifi-nya apa kak katanya gitu kan? Padahal kalau reuni itu artinya kan bertemu orang lama, bertemu teman lama, Iya. ya harusnya saling berkomunikasi. Kalau misalnya pakai wifi ya lu komunikasi aja di rumah kan daripada ketemu langsung. Mungkin mungkin komunikasinya via chat dari HP, Oh, Os. jadi mereka Mungkin gitu. ketemu gitu baru gini. Ketemu, cuma chat via WA Oh atau iya. via apa lah gitu. Kalau gitu Mungkin gitu ya, Os. mending aku di rumah aja video call lah ya mendingan reuni ya daripada ketemu ngabisin duit. Iya kan? Tapi kan lu gak dapat makan.
Nah, lu kan Ah, dapat makan. ada Indomie. Lah, tapi kan ini lo dibikinin, Yos. Oh iya Feel-nya agak beda pula. gitu dibikinin. Iya, iya. Terus menurutku reuni itu apa? Ya. Ajang ajang pamer-pameran tau gak? Ya iyalah. Kalau misalnya Ya kok orangnya bisa, Yos? gini, kalau misalnya orang yang sukses reuni, aku kerja di sini, penghasilanku sekian. Kalau orang miskin, Wih. tutup muka, malu-malu. Bener, Mungkin gak datang ya gitu ya, Yos. menurutmu gimana? Setuju nggak yang aku bilang itu? Menurutmu lah. Ad- Hmm, ya mengenai yang kurang yang ya statement pengangguran lah ya kita garis bawahi gitu ya. miskin aja bilang susah kali. Oke, ya sobat-sobat miskin gitu ya. Eh, Sobat-sobat miskin gitu ya. Iya. Mungkin ya, mungkin ya. Dia datang reuni kan hanya modal lihat, oh keren ya, oh keren ya katanya. Oh, keren ya. Oh, Mungkin ya. tapi Tapi sampai ya statement apa yang apa. mungkin kalau misalnya gini, ada pertanyaan. Aku mewakili orang-orang yang normal lah bisa dibilang. Jadi eh, ada pertanyaan, Oke. ada pertanyaan kayak gini. Gimana ya kan reuni itu kan ajang eh temu sapa, ajang bercerita tentang masa-masa lalu, terus apa yang udah dikerjakan. Tapi kenapa dirimu memandang reuni itu melulu negatif gitu? Hmm, gimana ya? Kalau kalau dari kata reuni itu ya kayak yang benar kayak yang lu bilang dulu. Ajang ketemuan terus cerita tentang masa lalu ataupun yang sekarang ya kan. Hmm. Masalahnya kita nih hidup di dunia yang terlalu digital kan. Terlalu digital. Terlalu digital jadi harus pakai WhatsApp aja gitu. WhatsApp call kayak Iya gini. harus pakai WhatsApp lah gitu. Gak zaman lagi reuni bicara pakai mulut. Kita harus pakai WhatsApp gitu. Ini antara satir atau apa Gitu aku loh. nggak tahu sih sebenarnya. Jadi kan Oh, kalau dibilang poin apa reuni itu sebenarnya positif. Tapi hmm. entah gimana yang sekarang itu orang-orangnya ini oknum-oknumnya ini yang buat negatif ya. Oknum-oknumnya yang buat negatif. Iya, Yos. Alasannya? Ya alasannya ya itu digital. Kecuali mungkin dia pengusaha ya kan. Oh, Ya berarti pengusaha kan berarti berarti diri makan ya. berarti dirimu ini lu bilang kalau orang yang reuni itu karena pengaruh digital, kayak lu bilang di awal-awal, kalau ketemu malah Hmm, main HP gitu. Mendingan WhatsApp call iya aja. bener. Oh, Iya bener. jadi sebenarnya kalau misalnya lu lah ditanya, Oke. Will, aku mau Will reuni lu yuk sama teman kelas lu. Nah, teman kelas lu atau SMA dulu. Nah, itu gimana? Ini langsung aku taruh di Anjing Instagram banget ya. itu. Highlight-nya ini langsung dilihat sama Anjing kawan-kawan bener. di Instagram. Anjing bener. Anjing bener. Coba, lu nanya gimana lebih spesifik bro. Lebih Ya, spesifik bro. salah gini, lu kan ke Medan. Terus habis itu lu ditanya, Oke, itu gue kan balik nih. ya lu kan di Medan aja lah, kita reuni SMA satu kelas gitu. Nah, lu datang atau enggak? Oke. Enggak. Alasan? Karena gini, itu kan teman lu. Maksudnya lu kan bisa 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 gimana ya? Lu ya bukan teman sih, maksudnya itu kan kenalan lu dan lu pun bisa membandingkan lu dengan dia gitu. Atau lu nggak ada punya waktu untuk membandingkan Hmm. itu atau gimana? Atau lu benar-benar udah muak Um, sama dunia sosial kelas lu atau gimana? nggak gitu. Oh, oh, Jadi oh, nggak gitu supaya nggak kena maki kita sama teman satu kelasmu ya. nggak boleh terlalu subjektif. Nggak boleh terlalu Oh, subjektif oh, untuk oke. yang Oke. ini. Jadi dalam lingkup sosial itu kita kan ada pengelompokan lagi. Misalnya lu dekat dengan yang A, lu gak terlalu dekat yang B. Itulah yang membuat lu pengelompokan kan. Meskipun kalau bahasanya tadi satu kelas, gak mungkin Ah, lu dengan semua orang. Pasti ada ah, pengelompokannya tersendiri. iya. Nah, balik lagi dari arti dari kata reuni ini ya kan. Kita kayak flashback dan lain-lainnya. Gue bakal hadir mungkin kalau ada rule di mana kita gak boleh megang handphone atau alat komunikasi lah, alat media internet gitu. Ah, Di mana ya kita dapat feel-nya gitu.
Soalnya kalau misalnya nih kita reuni ada dua kubu, kubu A, kubu B. Mereka nih nggak terlalu dekat. Hmm. Ya pas kita maksa untuk bicara ya kita dapat informasi yang dapat dikategorikan secukupnya aja, bukan lebih gitu loh. Berarti dirimu Dan gini, terakhirnya kita feel awkward. berarti gini, maksudnya maksudmu itu Hmm. karena dalam kan kan kita kan bisa ini kan mengenai sosialnya kan yang pertama kita bahas kan reuni dulu. Nah, waktu reuni ini kan berarti kan Hmm. SMA kan. Nah, berarti menurutmu selama Hmm. SMA itu dalam satu kelas itu pun masih Hmm. berkelompok-berkelompok gitu ya. Jadi untuk apa reuni gitu? Hmm. 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 Jadi kembali lagi ke sosial sih. Kelompok sosial itu. Apakah sudah nih 1 tahun udah gak ada komunikasi, tiba-tiba kita reuni nih. Hmm. Pertama, pembicaraan apa sih yang bisa lu bawa terus di dalam reuni itu? Dan setelah berlalu, ya lu bakal feel awkward karena gak dekat tadi. Kecuali misalnya satu kelompok contohnya Hmm. gue malu sama Billy ketemu gitu mungkin banyak pembicaraan. Tapi kalau misalnya katakanlah kita bertiga satu kelas, paling Iya ya. satu kelas itu cuma kita tiga aja kadang-kadang pasti apa kan ngomongnya. Yang Iya lainnya ya. enggak. Iya. Oh, Iya itu, gitu oh kira-kira. itu maksud lo. Jadi ada pengelompokan, iya, pengelompokan tuh tetap ada meskipun ya terlalu indah ya kata reuni kita berkumpul Terlalu bersama. indah kita kumpul bersama. Intinya gue tuh percaya reuni itu ajang pamer-pameran. Nah, nggak ada lagi Emang. selain itu. Gue sih percayanya itu. Kenapa? Karena ya lu kalau misalnya sukses, lu mau nggak? Lu pasti mau pergi ke reuni itu. Bukan lu maksudnya secara spesifik, tapi pada penontonnya. Mungkin menurut gue, lu itu Hmm. kata kayak gini lah. Lu misalnya bukan seorang pengusaha, ada jabatan direktur, terus ajak reuni Hmm. ya lu pasti mau datang. Ajang itu orang-orang sosial itu orang-orang yang sosial pada umumnya itu mau menunjukkan kesuksesannya terhadap orang lain. Itu kan sebagai ajang pamer juga. Meskipun dibilang iya aku Masih nggak muda ya pamer, pasti. iya masih muda. Masih muda ya. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba ada mobil BMW lewat kan atau nggak mobil Lamborghini, nah itu pasti itu. Itu sebagai ajang-ajang pamer itu. Itu menurutku sih. Tapi Kecuali gue kurang setuju ya. kenapa? Kalau memang betul itu apa adanya, isinya marip berarti semuanya. Ya, ya gini, mungkin nggak semua, tapi kebanyakan menurutku, kebanyakan. Karena Oke. gini, eh jangankan dari kesuksesan aja, tapi sekarang kan mindset orang Indonesia itu kalau kuliah di perguruan tinggi negeri itu Hmm. auto sukses ke depannya gitu kan padahal nggak menjamin Betul apa-apa ya betul. kan nah, itu tapi Ya betul betul. mindset orang Indonesia dari situ aja kita udah Hmm. tahu ya contohnya dari gini lah dari sekolah lah. Sekolah-sekolah bukan sekolah kita aja tapi sekolah-sekolah kalau misalnya ada siswanya yang lulus PTN pasti ditaruh itu besar-besar ditaruh di sini Hmm. nama-namanya. Nah itu aja udah. Kayak daftar wanted gitu ya. Iya. Nah, itu aja udah jadi ajang ajang pamer. Satu ajang pamer, yang kedua mungkin yang Hmm. nggak lulus itu langsung ciut nyalinya. Nah, kalau misalnya kayak gimana kalau orang yang nggak sukses waktu reuni itu ketemu temennya yang sukses, pasti langsung ciut juga. Dari PTN aja tuh kita udah tahu. Itu udah kelihatan. Kalau gue sih Hmm. mandangnya gitu. Ya, ya gimana ya? Soalnya it's too impossible lah. Kalau misalnya itu hanya, ya aku sebenarnya pengen reuni itu hanya karena ketemu temanku gitu. Ya ketemu teman lu. Masalahnya reuni ketemu teman kan yang kayak lu bilang tadi ada berkelompok orangnya. Hmm. Kenapa gak ketemu sama teman-teman lu yang Hmm. kelompok aja daripada ketemu sama orang lain yang nggak gitu dekat. Ada poinnya, ada poinnya. Ada poinnya. Meskipun masih susah gua apa ya, tapi ada poinnya, ada poin. Itu. Ya karena gini deh. Tadi kan mengenai kelompok nih. Nah, Kelompok. mungkin ada keresahan. Susah nih kelompok nih. Kan gini. Ini kita taruh di Instagram. Kayaknya orang-orang yang merasa Ya. kena semua sih.
Ada gini, ada keresahan kita, Perta- ada ker- ada keresahan kita mengenai pertanyaan pertanyaan full dulu ya, Yos. Baru kita nggak bisa mau, jawab dengan spesifik, Yos. nggak mau Pertanyaan aku, full dulu, Yos. aku nggak mau. Keresahan kita, boys. Ya. Keresahan para apa juga lah, para yang pendengar lah. Jo, mic-mu tiba-tiba rusak. Iya. Mic-mu tiba-tiba rusak. Sama Discord-nya apa namanya itu berhenti. Gitu ya, Mas. Berhenti Discord-mu. mic-mu tiba-tiba nggak bisa. Gitu. Nggak tahu. Coba ya. Sorry. Apa? Nanti kan tinggal di-cut aja nanti nih. Kuali bentar ya. Di-cut aja kayaknya. Iya. Halo? Masih apa? Coba kau live dulu. Soalnya videomu pun berhenti. Halo? Tidak bisa. Kok tiba-tiba nggak bisa? Namanya bisa nih. Makanya apa dulu? Live aja dulu, live. Oh ya. Udah ada bagus. Coba nyalakan lagi kameranya. Udah kan? Oh ya. Oh. Nah, dah. Oke. Tadi kan mengenai Balik lagi. Tadi ada kesalahan teknisnya. Oke, mengenai kelompok Sorry. Itu kesalahan teknis HP gue. Discord emang bermasalah. aku gak mau apa namanya itu, gak mau. Lu gak apa? Secara luas gak mau aku. Aku gak mau. Aku langsung kerucut aja. Aku orangnya gak basa-basi, males. Jadi gini mengenai kelompok dalam sosial ya. Ditayangkan di Instagram mati kita ini. Ya. Gini kan ini seorang ini kritik bukan ini kritik. Kalau misalnya mereka menerima ya bagus untuk mereka dan menerima dan akhirnya kan menyadarkan diri mereka ya, gitu. Benar. Ya, jadi benar. Kelompok sosial apa sih yang menurut lu itu yang kan ada kategori kelompok sosial nih, kelompok pertemanan lah. Ada satu teori yang dimana aku lupa siapa namanya, intinya teorinya itu mengatakan kalau kita berteman itu atau nggak berkelompok itu karena adanya satu frekuensi. Jadi satu frekuensi kepala kita dan kepala lu itu kan satu frekuensi. Nah makanya kita bisa berteman gitu. Nah jadi masalah itu kita bisa menilai apa ya bisa dibilang ya, ketidakbagusan sebuah kelompok itu dari mana? Apakah hanya dari frekuensi atau gimana? Contohnya nih, ini kelompoknya ini menurut lu kenapa ada satu kelompok yang merugikan diri lu gitu? Mungkin secara pandangan mata lu gitu atau dari mana? Untuk pengen gue jelaskan dikit lah ya masalah frekuensi itu ya ke pendengar kita. Jadi yang dimaksud frekuensi di sini itu kalau kata mudahnya dalam sosial tuh kayak sama interesting gitu, hobi atau cara pemikiran tuh juga bisa dapat dibilang frekuensi. Nah, balik ke pertanyaan tadi. Tergantung, Yos. Bisa dari perilaku. Soalnya gini, sama halnya kayak radio, frekuensi radio. Untuk lu pindah frekuensi itu antara tuh naik atau turun kan. Sama halnya kayak kelompok ini. Ada 2 kelompok dan 2 frekuensi. Kalau misalnya kita suruh mereka bersosialisasi, ya kita tinggal lihat apakah frekuensinya itu berubah secara drastis atau berubah dikit. Berubah secara drastis dalam tanda kutip ya perubahan sikap mereka benar-benar berubah gitu terhadap kelompok lain ya, bukan terhadap kelompok mereka. Maksudnya itulah yang tidak langsung ya. Maksudnya berubah gimana dulu? Soalnya kayak gini kan, kalau misal dalam kelompok pertemanan kan ya wajar dong kalau misalnya terhadap kelompok lain itu nggak dimusuhi atau bukan dimusuhi sih, lebih tepatnya pandangannya itu berbeda kan, wajar memang kayak gitu kan kelompok. Nah maksudnya
Maksudnya berubah dalam hal apa? Oke, dibilang wajar, oke. Jadi ini gue ambil dari sejarah Jepang, kalian boleh cek juga. Namanya Uchi dan Soto. Hmm. Arti dan Uchi dan Soto ini dalam dan luar. Ah, Jadi kalau kalian gue kurang tahu ya kalau di Medan tuh gimana. Tapi kalau di Jakarta, orang Jepang dengan sesama orang Jepang, baik kenal atau enggak itu, jauh berbeda dengan em, orang Indonesia yang mereka gak kenal. Eh, Contoh kecilnya gitu. Sama halnya gini, misalnya gue Batak nih. lu Meskipun gue Cina, sama lu sama Cina. ya gue Cina lah, gue Cina ya, oke gue Cina. Gue Cina. Misal gue ketemu stranger Cina dengan ketemu Batak. Meskipun kedua-duanya sama-sama stranger, tapi kalau dapat dibilang frekuensi gue lebih mendekati yang sesama ras atau sesama suku gitu. Mhm. Dan itu kenyataan, nggak bisa kita kita apa. Nah, selek atau berantemnya nanti setelah kita tahu kepribadian mereka. Tapi untuk awal-awal, ya itu berpengaruh. Apalagi kalau misalnya Itu sih. tempatnya itu plural kayak kayak Jakarta ya. Ya, 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 ya. Iya. Itu selalu berpengaruh. Jadi kalau berarti menurut lu itu sebuah kelompok. So, kita jangan sampai Jakarta dulu deh, tapi dalam kelompok pertemanan dalam ruang lingkup kita dulu yang anak muda, yang mau yang dari SMA, yang mau dari kuliah, mau yang dari baru kerja gitu. Berarti menurut lu lingkungan pertemanan itu dipengaruhi sama ras-ras itu juga. Itu kan termasuk ras juga sih. Menurut lu gitu juga. Ya benar. Em, Dipengaruhi ada, tapi kita harus kayak banyak dikitnya. Maksudnya banyak dikit ya? Dipengaruhi pasti ada. Gimana ya? Kalau terlalu banyak, apalagi mengenai yang ras, ya dapat dibilang rasis. Kalau zaman sekarang sebutannya Mhm. dipengaruhi, kalau dikit, ya palingan masih masih oke, masih oke berhubungan dengan mereka. Cuma tidak sedekat dengan sesama suku atau sesama ras bahasa. Berarti hanya di awal aja lah. Berarti kalau misalnya misalnya di awal, contohnya aku sama orang Batak gitu, di awal dekat-dekat, ternyata nggak sefrekuensi, ku tinggalin dia gitu ya. Itu berarti yang sedikit ya. I see, I see. Berarti sebenarnya kritik sosialmu terhadap orang yang seperti itu apa sih? Kenapa? Maksudnya gini, aku sebagai temanmu itu sering kali dengar celotehanmu mengenai kritik sosial gitu kan. Maksudnya, maksudnya Anjir. Oke. aku dari tadi bertanya gitu, kenapa aku pengen tahu apa yang kau resahkan sebenarnya. Nah, di sini maksudku aku pengen tahu yang kau resahkan itu sebenarnya apa sih? Ya maksudnya kan pasti banyak yang kau resahkan. Maksudnya salah satu lah yang paling kau resahkan itu apa sebenarnya dalam lingkup sosial ini yang membuatmu benar-benar benci. Gimana ya? Kalau kita jadikan satu perumpamaan nih, Yos. Hmm. Jadikan satu perumpamaan ya. Kalau kita 10 orang, ada satu orang gila, Hmm. maka kita sebut dia orang gila kan? Ya, kamera Jok. Oh ya, Ah, sorry. Gue lagi. Kalau ah, misalnya 10 orang, ada satu orang gila, kita sebut dia orang gila kan? iya. Kalau misalnya kita balik ya, dari 10 orang itu, 9 orangnya orang gila. Orang gila sebenarnya di situ siapa? Iya juga. Berarti kita bersosial sama yang apa yang banyak gitu ya. Apa yang banyak gitu. Ya, ya, yang dia mayoritas, jawabannya mayoritas. Karena mayoritas itu ya kita menganggap sesuatu yang aneh menjadi umum. Contohnya gini, untuk sekarang ya, sosial ya, terlalu mudah, contoh sekecilnya terlalu mudah menggunakan kata teman. Aha. Sorry to say, kalau lu ke Amerika, lu ke bar aja, traktir orang tuh udah bisa jadi teman. Sesimpel itu, sesimpel itu. Aha. Dan itu tragis. Jujur itu tragis. Tragis kenapa? Karena Menurut gue gini, itu tragis. karena gini. Eh kalau misalnya di dunia sosial gini kan, Jok. Kalau Hmm. kita kenal
orang yang berteman itu kita kenal, terus habis itu kita bersosial mungkin selama 1 bulan, otomatis kan sering ketemu gitu kan, mungkin satu kelas atau gimana, mungkin kita nggak dekat, tapi eh, ketika mungkin di luar sana satu rekan kita ini bilang, oh itu kawan aku gitu, padahal baru 1 bulan kenal. Nah itu Oke. kan itu yang terjadi di masyarakat ini. Maksudnya definisi temanmu itu seperti apa gitu? Maksudnya kenapa sih Ya, ya, ya. kenapa lu bilang itu tragis? Karena kan memang di masyarakat gitu ya langsung jadi kawan gitu. Ya, berbicara soal definisi itu, definisi tiap orang tuh berbeda, mengenai teman tuh berbeda. Memang itu istimewa menurut gua. Di sisi itu istimewa ya, karena perbedaan itu ya memang istimewa, tapi di sisi lain juga tragis karena definisi definisi kita mengenai pertemanan tuh berbeda. Kalau kita tanya lagi kepada apa pendengar-pendengar kita, bisa gak sih lu menjelaskan apa sih arti dari teman dan sahabat gitu? Waktu lu bilang kata sahabat, lu pernah mikir ulang lagi gak sih? Atau just say it gitu? Oh, lu sahabat gua gitu. Menurut gua sih di situ sih Atau yang agak gap. atau menurut gua eh, bisa jadi bisa jadi adanya kecemburuan sosial karena ada teman dan ada sahabat. Bisa jadi kayak gitu kan. Kalau kecemburuan sosial ya, hmm, Ya menurut kurang terlihat ya. Enggak, menurut gua karena gini, kalau misalnya dari yang lu Hmm, bilang, berarti kan lu menganggap hmm, bahwa kata-kata teman ini biasanya kan nggak bisa dibilang jangan gunakan terlalu sembarangan. Nah gitu kan. Dan lu ya, bilang ya, ya. lu mengkritik adanya teman dan sahabat. Berarti gua ngambil poin dari situ. Kalau menurut gua ini menurut poin gua ya. Menurut poin gua itu Hmm, sahabat dan teman berarti di dunia sosial pada umumnya itu adalah hal yang berbeda, hmm, ada hal yang berbeda. ya. Kenapa menjadi kecemburuan sosial gini? Contohnya aku sahabat sama Billy, aku cuma teman sama lo, gitu kan. Terus kalian dua ngajak main PS bareng, ya otomatis aku sama Billy dong, karena sahabat. Nah itu gua bilang makanya, Iya, yang adanya kecemburuan pasti. sosial Hmm, dari hal itu. Apakah apakah hmm, hmm. apakah lu menariknya itu dari Iya. kecemburuan sosial atau apa yang membuat lu tuh membedakan antara definisi teman dan sahabat? Kalau gue sih menurut gue dari kecemburuan sosial itu. Maksudnya apa yang membedakan itu? Kenapa lu menganggap teman itu adalah teman aja, nggak usah ada kata sahabat? Dan Hmm, berarti lu menganggap kalau sahabat itu nggak ada lah gitu saya bilangnya. Karena temannya, hmm, temannya teman gitu, nggak ada lagi sahabat dan lain-lain. Temannya teman gitu. Apakah menurut lu gitu? Atau eh, teman dan sahabat gitu? Menurut Ulang lagi ya, sorry for. Oke oke. Menurut lu itu berarti menurut definisi lo teman itu eh, berbeda. Teman itu ya teman. Kalau misalnya dan pada umumnya teman dan sahabat gitu. Apa yang membuat lu membedakan antara teman dan sahabat? Maksudnya apa yang membuatkan lu itu berbeda dengan orang lain? Apa definisi teman menurut lu? Dan apa yang lo kritik dari definisi Hmm, teman dan sahabat menurut orang lain? hmm. Kalau menurut gua, teman itu gimana ya? Kayak lu kayak saling say hello lah untuk tiap hari, atau lu perlu bantuan, ya lu ajak ke teman lu. Sedangkan sahabat itu lebih ke, ya lebih ke intim lah, atau gue bilang. Maksudnya kayak kalau lu lebih milih hangout dengan mereka daripada terhadap teman-teman lu. Hmm. Dan yang gue kritik mengenai sosial sekarang itu dari hal pertama aja. Hmm. Contohnya misalnya gini, buat para pendengar juga, misalnya ada lu lagi ngajak temen ngobrol, mungkin nongkrong 2 orang, Hmm. dan tiba-tiba si lawan bicara lu bilang gini, jadi kan gue punya sahabat nih. Pas lu dengar dia berkata dia punya sahabat, perasaan lu di situ sebagai apa? Itu yang pertama, itu poin pertama. Ah. Itu poin pertama ya. Kita nggak tahu dan nggak tahu kapan penggunaan sahabat ini. Hmm. Kita menggunakan sahabat ini ke teman kita. Kan tuh suatu hal yang kayak gue punya sahabat dan lu bukan sahabat gue. Secara tidak langsung.
secara tidak langsung. Gue punya sahabat nih, dan berarti lu bukan sahabat gue secara tidak langsung ya. Karena gue bisa bilang gini, karena kalau misalnya tiga-tiga ini sahabat, tiga orang ini sahabat, nggak mungkin dia keluar kata gue punya sahabat nih. It's so fucking not logic, oke? Itu gak logik banget. Nah, mungkin para pendengar, oh iya ya, ngeh ya kan, akhirnya tersadari gitu kan. Kita salah nih, wah aku tercerahkan. Oh ya bener, tercerahkan gitu. Oh ya bener juga ya. Dan menurut gue sih, Ya. kalau lu berarti gini, lu ada kritik nggak? Kapan, kenapa adanya penggunaan kata sahabat itu gitu? Maksudnya ketika peralihan dari teman ke sahabat, ada nggak yang lo kritik? Maksudnya sejak kapan bisa jadi sahabat gitu? Atau karena gini, eh kita kayak contoh ini dari pengalaman kita lah. Kita bertiga, aku lu sama Billy kan itu kan bisa dibilang, karena kita memang kita satu pemikiran yang dimana nggak ada kata-kata sahabat lah kan, memang temen gitu. Karena menurut kita itu teman aja udah sakral gitu kata-katanya menurut kita bertiga kan. Iya. Nah, Iya. eh kalau menurut lu kenapa orang peralihan apa yang ngebuat dari teman ke sahabat gitu? Apa yang membuat mereka beralih menjadi sahabat? Simple sih, dari ikatan. Jo, Jawabannya ikatan. mic-nya jangan dipegang, soalnya berisik. Ah. Simple, jawabannya ikatan. Maksudnya ikatan itu? Menurut gua ya. Apakah Gini, gua jelasin dulu. apakah hanya karena kita tahu masalah dia? Apakah kita hanya tahu latar belakang dia, dan apakah hanya kita tahu dari orang tua dia dan kita pernah kenal sama orang tuanya? Apakah itu langsung jadi sahabat atau enggak? Apakah indikatornya itu atau ada indikator lain yang bisa membuat peralihan dari teman ke sahabat? Indikatornya bisa lebih, tapi basicnya yang barusan lu sebutkan. Bisa kita gak hanya tahu latar belakangnya, tapi gimana orang tuanya bagaimana, terus pelakuan dia terhadap kita bagaimana. Terus gue jelasin dulu yang masalah sahabat ini. Menurut gue, misal contohnya kita tiga ataupun para pendengar ini punya sahabat, gak seharusnya mereka bilang diri mereka tuh sahabat atau menyebutkan kata sahabat. Simple, gue kasih tes ke lu, Yos. Menurut lu Presiden Insinyur Soekarno tuh orang yang bagaimana? Satu kata. Kalau menurut gua, yakin. Fast, satu enggak, kata. Satu maksudnya enggak, ya. tunggu. Ini secara jujur atau gimana? Ya, yang positif lah, yang positif. Oh, soalnya aku tahu sejarahnya gimana. ya, lebih positif aja, fast. Karisma. Satu kata, fast. Berkarisma. Oke. Pertanyaan gue simple, Yos, terhadap jawaban yang barusan lu kasih. Dari mana lu tahu dia karisma? Kalau gue tentu lu bakal jawab, oh dari berita atau dari sejarah, dari dokumentari ya, yang ada, dokumentari gitu. ya, Dari sejarah lah ya, dokumentari yang ada. Tetapi kenyataannya dari mana lu bisa tahu dan ngejudge kalau dia itu karismatik? Padahal poin pertama, lu gak pernah ketemu dia. Itu poin pertama. Nah, terus? Lu bilang sejarah, oke, kita ikuti sejarah. Tapi lu pernah gak sih dengar istilah yang menanglah yang membuat sejarah? Iya, gue sering lihat itu. Gue sering dengar kata itu kok. Dan kalau lu bilang dia karismatik, gue balik lagi. Kenapa lu bisa ngejudge dia karismatik? Padahal kita belum pernah ketemu langsung gitu ya? Iya, kita belum pernah ketemu langsung. Dan nggak mungkin juga ketemu langsung, ya kan? Nah, karena kita kalau ketemu langsung, kita udah beda alam. Ya, udah beda alam, ya kan? Nah, terus nggak gini. Dari pertanyaan lu itu, apa yang... Maksudnya lu bawa itu ke arti sahabat dan teman itu apa? Kenapa lu nanya gini? Hanya orang lain lah yang bisa ngejudge kita tuh sahabatan dengan si dia. Bukan kita sendiri yang ngejudge kalau dia itu sahabat kita. Kita nggak bisa ngejudge diri kita baik. Kita nggak bisa diri kita baik. Kita nggak bisa ngejudge diri kita baik. Hanya orang lain lah yang bisa bilang kalau diri kita baik. Itu poinnya. Sama halnya ke sahabat ini.
kita nggak bisa ngejudge kalau dia itu sahabat kita. Hanya orang lain yang bisa, oh dia nih sahabat dia, gitu. Yang bisa kita poin ke depan kenapa ini menuju ke arah sahabat, itulah ikatan, jawaban tadi. Seberapa dekat kita sama dia, pelakuan yang kita berikan, dan timbal baliknya, dan ya dan Berarti lain-lainnya lah. berarti seharusnya kita tuh nggak bisa mengatakan aku tuh sahabat dia, nggak bisa ya. Berarti harusnya Iya, nggak dia bisa. itu sahabat aku. Harusnya orang lain, iya, harus orang lain ngejudge. Oh, dia nih punya teman dekat banget nih, namanya si A, si B, si C, Oh, gitu. maksudnya Menurut orang gue gitu lain, ya. orang ketiga dari dua orang yang Iya, berhubungan ini. iya, iya, orang. Iya, iya, Oh, orang ketiga. oh Iya, iya, berarti iya. Nggak boleh dari orang. contohnya aku A. Oh, si B sama si C memang Hmm, sahabatan ini orangnya. alasan lu kenapa bisa melakukan hal itu kan dari ikatan yang lu lihat. Iya, karena aku ngelihat mereka, oh mereka udah sampai sejauh ini ternyata gitu. Hmm, Oh, berarti nggak bisa contohnya aku katakan ke lu, eh, aku sahabat sama lu, berarti aku nggak, lu sahabat gua gitu. Berarti itu sebenarnya secara logis, secara logisnya terlalu berlebihan. terlalu berlebihan menurut lu. Itu sama halnya, lu memproklamer sendiri, diri sendiri. Nggak ada bedanya kayak ada orang yang bilang, oh gue orang paling bijak nih, gue orang paling bijak, gue orang paling baik. Karena menurut lo itu mungkin, karena menurut lo, misalnya gini, eh lo tuh Hmm, sahabat gua gitu kan. Itu kan artinya hmm, hmm, gua hmm, klaim hmm. sendiri. Belum tentu lo itu menerima Hmm. gitu ya berarti ya. Iya, kan kita nggak tahu pandangan pandangan tiap orang gimana. Kecuali kita benar-benar bisa ngebaca apanya, Terus sih, gitu. terus. Gua soalnya waktu kuliah dulu, ini gua sebenarnya Jo, gua gak peduli lagi sama kata-kata orang. Kalian kalau mau unfollow gua terus gara-gara kata-kata itu serah lah. Gak peduli lagi. Gua tahu rekan Hmm, rekan kuliah gua pun kayak gitu juga. Maksudnya, ya kau kan kawan hmm, aku hmm, gitu. Dan aku pun ini orang siapa lah. hmm, Dan itu maksudnya gue sebenarnya ya terus yang kayak lu bilang gitu. Maksudnya hmm, kau ya sekitar kau kan kawan aku kayak gitu kau. Ini orang siapa lah gitu kan. Ini orang siapa lah kok hmm. kok 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 Oh, mengklaim shit. klaim klaim satu Hmm, pihak kayak gitu. Terus hmm. itu terus storynya sih. Untuk tambahannya, sebenarnya ini terdengar berlebihan, tapi kalau kita pikir secara logika, secara basicnya, secara logika, apalagi ini udah dijalankan dari zaman dulu, Hmm. lu pasti banyak orang yang nggak ngeh kata ini. Mau mau gak lu jadi temen gue? Hmm. Penggunaan kata kalimat itu udah gak ada. Kalau di zaman dulu itu digunakan terus. Apalagi pas kita masih masih Homo sapiens yang dulu-dulu purba-purba gitu kan. Nggak mungkin Masih kita say berburu. hello makan bareng tiba-tiba jadi temen gitu. Iya 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 Dan iya kan iya iya. impossible kita say hello tiba-tiba jadi, oh lu teman gua, tanpa gua harus bilang boleh gak gue jadi teman lu. Oh, Dan zaman sekarang kita hanya karena deket entah bagaimana kita udah menganggap dia teman kita, bukan padahal hanya dekat, kita gak bukan meminta bukan dekat, izin, boleh gak lu jadi teman. tapi mungkin karena ada sering komunikasi jadi auto Ya sering berteman. komunikasi, ya auto, ya ya. Jadi kayak kan itulah yang membuat definisi teman teman dan sahabat tuh gap banget menurut gua ya. Tapi secara logika kalau kita berpikir seharusnya benar sih yang gua bilang, seharusnya. Seharusnya benar sih. Karena gini, sama kayak gue juga sih. Kalau gue tuh kalau di kampus tuh sampai sekarang terus terang aja, gue belum ada nganggap mereka tuh teman dan lain-lain. Karena ya menurut gue hanya komunikasi pada saat itu aja, belum nggak sampai Mhm. you don't know my life, you don't know my history, you don't know my pokoknya you don't Betul. know my family and my money, my wallet and anything. Karena Ya, menurut gue ya betul yang lu bilang sih. Dia langsung kayak ibaratkan, ya, jadi menurut gua kata-kata teman sekarang kayak ibaratkan sampah, lu tau nggak? ya, ya. It's too ridiculous. Terlalu terlalu mudah untuk diucapkan. Iya, terlalu mudah untuk diucapkan. Terlalu mudah itu.
Ya kita bertiga aja. Kadang-kadang nggak apa ya gimana ya? Kita bertiga aja itu nggak kita jarang kali ngucapin kata-kata itu loh sebenarnya. Kata-kata teman itu Iya. kita jarang bertiga ngucapin. Tapi eh, kalau misalnya gue sebenarnya mau sharing kepada penonton ya, maksudnya eh, hubungan kami bertiga ini sebenarnya cukup saya bilang proses untuk menjadi sedekat ini bisa dibilang cukup sulit. karena Sulit, sulit. karena Sulit, untuk jujur, jujur kalau sulit. memahami anak sebiji ini susahnya setengah mati. I'm the most fucking weird Ya. guy. I admit, gue tuh orang paling aneh. Dan dia bisa tiba-tiba nanti ngilang dari Discord. Tak kemana ini orang nih? Tiba-tiba nanti Um, ke mall kan. Tiba-tiba ini tadi pagi-pagi lompat sana lompat sini tiba-tiba murung. Ya itu cukup sulit untuk dan menurut gua ketika oke lah kita gunakan karena kita ini kan menurut versi kita teman itu sakral gitu. Tapi kalau misalnya gua sebenarnya iya. pengen ngasih tau ke kawan-kawan teman dan sahabat, kita bilanglah sahabat. Gue sebenarnya mungkin kalian menganggap sahabat itu sebagai orang yang dekat dan tahu latar belakang dan lain, tapi menurut gue gini, ketika lu menjadi seorang ketika ini nggak tahu kalian harus teman-teman semua harus ngelihat apakah benar apakah harusnya bisa diterapkan sih. Sahabat itu menurut gue orang yang nggak bisa dibilang lu jadi sahabat itu harus menerima kekurangan teman-teman sahabat lu. Karena gini, untuk menerima kekurangan itu sangat-sangat sulit menurut gua. Itu Betul, betul. dan yang kedua yang paling krusial, lu nggak bakalan menceritakan temen lu dari belakang, sahabat lu dari belakang. Nggak bakal. Mau seburuk apapun lu nggak bakal ceritain. Betul, Lu nggak bakal ceritain. Lu pasti betul. ceritain dia hanya dari pemikiran pemikiran dia aja. Oh Yosia itu orang kayak gini-gini. Tapi kalau kalau misal oh ya Yosia soalnya jalan ke sini, jalan ke sini, jalan ke sini. Enggak pernah. Tapi kalau misalnya pemikiran mungkin karena bisa jadi sahabat gue itu atau teman gue itu atau siapapun sahabat gue itu eh ditanya Yosia itu orangnya gimana. Nah kalau kayak gitu kan itu kan hanya untuk perkenalan aja. Tapi ketika untuk menjatuhkan teman itu seharusnya enggak sih menurut gue. Sahabat. Jadi kalian bisa lihat dari dua dua ini aja deh. Lu siap nggak menerima kekurangan sahabat lu? Kayak sebiji ini, mati lu kalau bisa ketekan sama dia. Udah psikopat anjir. Ya, Itu tuh gue. gimana ya? Menanggapi yang barusan lu bilang. Ya, gue mengakui. I admit, I am fucking weird guy. Gue tuh orang yang paling aneh. Mungkin terlihat terdengar sangat-sangat nggak kejam sih. Ya, maksudnya keras, terlalu keras. Misal gue percaya dari kalimat ini, gue percaya sama sahabat gue deh. Kita pakai kata itu lah. Iya, Gue percaya sama sahabat gue. Gue langsung berpikir dari kalimat itu, bagaimana kepercayaan itu bisa ada kalau lu gak ngetes mereka? Gak mungkin ya tumbuh tiba-tiba bisa, tapi untuk mendapatkan teman yang benar-benar setia nih sampai lu tua, bagaimana lu bisa mastiin itu? Ya satu-satunya lu harus ngetes mereka, lu harus menguji mental emosi mereka sampai di mana gitu, biar lu bisa tahu oh sisi gelap dari seseorang itu begini loh. Lu tahu, lu analisis dan lu adaptasi, and yeah, right. Gitu. Jadi itu sih cara gue menangkapinya. Dan biar kalian tahu ya semuanya, kami bertiga ini kalau berkawan itu selalu ngetes satu sama lain, tau gak? Ya. Itu maksudnya kalau kami memang sesusah itu karena pemikiran kami itu ya agak aneh sebenarnya. Kami orang-orang aneh yang berteman ya sebenarnya. Kami saling mengerti satu sama lain. Dan ya menurut gua sih betul yang lu bilang. Kadang-kadang kita harus ngetes juga apa yang diapakan orang lain. Ini kenapa becok tiba-tiba nge-lag lagi? Oh, gua ternyata.
Halo Jo. Halo. Halo, halo, Jo. Halo Jo. Dah. Ya, Shit. ini Sorry, bakal sorry, sorry. bakal banyak potongan-potongan nih. Tiba-tiba goyang-goyang nanti. Sorry, sorry. Gak apa-apa, gak apa-apa. Indie tingit gitu kan. Lagi bermasalah, Cok. Kita udah berapa menit? Udah berarti dari seling-seling berarti sekitar 38 menit lah ini masih. 38 menit. Oke. Menurut gue sih bener sih yang lo bilang. Benar. Dari kata-kata temen itu, misalnya dari semua yang lo bilang menurut gue. Tapi gue kontra gini. Apakah kontranya apa? bukan kontra sih, lebih tepatnya menurut lo apakah kalau misalnya orang lain yang sesuai dengan pemikiran lo itu membuat dunia sosial ini lebih baik atau gimana? Maksudnya lo mengkritik untuk apa? Oke. Menarik. Pertanyaan menarik. Cukup susah juga benarnya. Maksudnya bukan Oke, kalau misalnya cukup sulit, harapan yang lu maksudnya harapan nggak nggak apa-apa. Tapi bisa. Gue coba ya. Gue coba jawab ya. Oke. Berarti intinya kalau misalnya ada kembaran gua nih dalam bentuk sifat gua, apakah tuh lebih baik daripada orang-orang zaman sekarang kan? Kesimpulannya begitu kan? Bukan mirip lu, tapi bisa dibilang gitu sih, pemikirannya kayak lu gitu. Nah, pemikirannya kayak lu. Enggak. Jawabannya enggak. Kenapa? Tadi itu apa lu kritik itu coba? Gimana ya? Gue mengkritik itu karena memang itu benar apanya. Yang sekarang tuh berbeda dengan bertahun-tahun yang lalu, beratus-ratus bahkan beribu-ribu tahun yang lalu. Itu memang apa adanya, itu memang fakta. Alasan kenapa gue balik mengatakan enggak adalah apa sih bisanya dua orang ini, gue sama kembaran gue lah dapat dibilang berefek begitu. Seberapa jauhnya lah dan kami bisa berefek. Dan apakah masyarakat bisa berubah meskipun udah mendengar ya? Itu sih pertanyaannya. Kalau secara logik, ya kami benar. Secara logik, ya kami benar. Tapi kalau praktek, orang-orang kayak kami lah yang dijauhi pada umumnya. Karena gimana ya? Karena gini orang mungkin. itu pada umumnya suka kebohongan mungkin ya. Iya itu dia. Apa yang manis ya mungkin. Iya itu dia. Itu ya jawabannya. Itu dia. Dia suka dunia sosial ini sebenarnya dunia yang bohong menurut gue. Nggak semua, tapi kebanyakan adalah dunia yang bohong. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena ya kayak gue bilang dari awal tadi, kita mau berteman sama dia, kita mau bersosial sama dia, bisa jadi kita mengikuti pola hidup dia, atau kita karena lingkungan kita jadi kayak gitu, yang nggak sesuai dengan jati diri kita sih. Ya benar. Dan kalau misalnya pemikirannya kayak kita ini, dan ketika mereka terapkan di masyarakat secara semuanya, mungkin baiknya kepribadian orang itu maksudnya dalam bersosial itu ya sesuai dengan apa yang dia mau, bukan apa yang lingkungannya mau, tapi apa yang dia mau. Itu baiknya. Tapi menurut gua buruknya mungkin bisa jadi
eh komunikasi antar manusia itu nggak bakalan intens lagi sih. Iya, mungkin kalau contoh contoh kecilnya gini aja ya. Sekarang itu kan zaman teknologi. Meskipun kita katakanlah kita suatu saat jadi orang tua atau mungkin orang tua kita sekarang bilang jangan terlalu main gadget nanti buat lu bodoh atau gimana sejenisnya lah kan dan Hmm. lain-lain. Tapi balik lagi kita ini itu di dunia teknologi kita gak bisa mengiya 100% perkataan orang itu. Oh iya, gue gak akan main gadget lagi, gak mungkin hal itu. Kita mau gak mau ya harus mengikuti arus gitu. Sama halnya kayak yang pertanyaan tadi, meskipun ada orang kayak kembaran gua, mau gak mau harus mengikuti arus, mau gak mau. Biar Meskipun resiko secara fakta memang benar. secara fakta udah benar resiko. Berarti sebenarnya apa yang kita kritik, apa yang kita ungkapkan ini yang sesuai fakta berarti nggak diterima sama orang lain berarti ya. Karena menurut mereka, maksudnya gini, Um, terjadinya penolakan menurut hmm, gua ketika kita bisa mengungkapkan faktanya. Maksudnya pembelaan-pembelaan seperti itu. Lu tau nggak kalau misalnya hmm, 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 lu salah kita bilang secara benar, pasti lu mengelak kan dan lu marah. hmm. Kebanyakan orang seperti Kalau itu. dibilang menolak ya, mungkin mungkin nggak menolak, nggak, bahasanya bukan menolak ya. Jadi Bahasanya itu gimana ya? Ini terlalu abu-abu. Jadi karena abu-abu itulah ya orang nggak denial, orang nggak menyetujui apa yang kita bilang karena terlalu abu-abu itu. Kalau dibilang tolak enggak. Kalau dia tahu dari awal memang kayak gitu, dia pasti setuju. Karena abu-abu lah makanya dia tolak. Kelihatannya menolak maksudnya gitu. abu-abu tuh abu-abu yang gimana? Hmm, gimana ya? Soalnya gini, gue bilang warna putih ini hitam. Awal penolakan dong, Iya iya. pasti. Iya Itu iya warna iya. putih kok Iya warna iya. hitam. Iya iya iya. Tapi kalau satu bangsa gue bilang warna putih itu hitam. Untuk generasi ketiga, menurut lu warna putih itu disebutnya warna hitam atau warna putih? Warna hitam. Ya udah abu-abu. Jadi pemahaman kita itu udah abu-abu. Kita gak bisa karena abu-abu itulah kita mengikuti yang sekarang ini, yang arus ini, gitu Berarti loh. sebenarnya kritik sosial yang paling poinnya podcast kali ini adalah kita mengikuti kita mengikuti apa yang banyak lah berarti ya. Dan ketika Mayoritas. kita, dan ketika Benar. kita mengikuti yang minoritas atau yang kecil, kita dijauhkan dari yang banyak itu Hmm. ya. Ya, ketika Dan lu jadi dan minoritas, ya, hmm, dan ya, pilihannya itu menurut gue sih buat teman-teman semua yang udah mungkin agak mengerti tentang ini, itu pilihannya di kalian sih. Mau kalian mentalnya kuat atau mau atau mau ya, apa namanya itu? ya, betul Yang betul. ngikutin arus, karena kan kalau misalnya orang-orang kayak kami gini udah cukup kuat lah mentalnya Hmm. bisa sendiri nonton YouTube di belakang sendirian, ke pesta gak mau, waktu 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 api unggun pingsan karena kebanyakan orang. Aduh, fucking funny, funny banget sih. Ridiculous dan funny. Aduh. Dan ya itu sih. Apakah kalau misalnya yang kami bilang ini sebenarnya, yang Bejo bilang atau Willy bilang ini sebenarnya fakta. Tapi apakah kalian mau menerima atau enggaknya itu urusan kalian sebenarnya. Kami hanya Willy hanya Hmm. mengkritik aja dan aku penyambung lidah kalian lah bertanya mengenai hal ini gitu. Aku sekarang berpikir secara orang Soalnya, normal. Soalnya ya, apa? soalnya kan ya, menjadi minoritas ini banyak banyak sebenarnya minoritas itu banyak, gak dikit yang kita pikirkan. Sebenarnya cukup banyak. Tapi mereka tuh takut menyatakan pendapat. Bukan karena gimana ya? Bukan karena takut dijudge sih sebenarnya. Lebih takutnya berdampak ke sosial. Maksud gue kayak gini. Kalau kita menyatakan benar-benar 100% apa yang kita rasakan, ya kita bakal dijauhi. Dan poin dijauhi itu sangat besar dalam kehidupan, sangat berpengaruh besar dalam kehidupan.
lu gak ada koneksi, lu gak ada ya temen, gak ada apa gitu, gak ada bantuan gitu. Itu sih yang ditakuti minoritas sekarang. Ya, ya gue rasain itu sih, gue rasain itu sih. Makanya Hmm. makanya kami ini semua biar kalian tahu menonton, kami ini semua ini udah fuck up lah sama masa depannya. Nggak ada orang dalam. Ah, Lah, story, terus story lah. susah. Emang kita ada orang dalam? Nggak ada. Kita mau kemana-mana sendiri, cuy. Iya sih. Di situ susah. Itu ironinya, ironinya Itu hidup gitu. ironinya. Ya, Susah. orang orang yang nggak ngikutin arus itu bakalan banyak batu-batunya sih, bahkan banyak kerikilnya menghalangi. Jadi ya sebenarnya mungkin kalian dengarkan apa ini, aku mau ngikutin arus juga lah, maksudnya jangan karena ini kalian menganggap kalau kadang-kadang kan takutnya terinfluence kepalanya berpikir oh ini yang benar nih. Hmm. Mungkin kalau misalkan berpikir tuh ya Hmm. bagus, tapi menurutku apakah kalian sanggup melewatinya karena banyak struggle nanti yang kalian hadapin gitu. Hmm. Itu sih Hmm. sebenarnya. Sang- Sangat penting menjadi mayoritas. Maksudnya mengikuti arus mayoritas ya, Hmm. yang kita ketahui sekarang. Tapi kita juga harus punya sisi minoritas. Itulah yang Ya, membedakan kita dengan orang lain menurut gua. iya. Pendapat kita sendiri itu yang membuat kita spesial. Dan kita harus gali terus gitu. Ya. Kayak bermuka dua lah gitu, dapat dibilang. Dan ketika lu masang muka lu yang asli ya ketemu dengan minoritas, tapi ketika lu masang muka lu yang palsu bertemu Ya, mayoritas. Demi hidup lu ya, selamat. Kalau hidup lu gak selamat nanti lu kalau misalnya sebenarnya minoritas lu gak selamat hidup lu. Jujur aja gua bilang. ya. Lu tuh bukan apa? Lu tuh bukan Mark Zuckerberg pembuat Facebook yang mungkin kalau kita lihat mungkin cukup introvert mungkin ya kalau dari pandangan gue dia cukup Ah, introvert dan berhasil gitu. Lu itu bukan dia masalahnya. iya. Masalahnya itu. Itu bukan dia. Jangan bilang ya Ya, aku kan penyendiri juga kayak dia, baca aku bisa kayak dia. Puh, bullshit anjir. ya bedanya kita beda negara gitu ya. Oke lah, udah sampai sini udah 1 jam. Ini Yes. kritik sosial hari ini mungkin kalau bagi kawan-kawan semua, ya kayak Bejo bilang tadi, Willy bilang tadi, boleh ikutin arus, tapi ada sisi yang harus benar-benar kita jaga, sisi minoritas kita, karena supaya kita nggak terlalu tenggelam di dalam arus itu, dan kita bisa menyikapinya dengan baik. Dan lo kalau ada tambahan lagi untuk penonton, kalau misalnya lo mau ada apa saran lo yang lo mau kasih sebagai kritikus sosial? Wih, kritikus aja. Saran yang lo mau kasih apa? At least ya, at least ya. Gue gak harus bilang lu harus jadi pemikir yang sangat-sangat dalam. Gak harus. Setidaknya lu punya satu hal yang bener-bener lu tahu logiknya kalau tuh jalan dan benar dan lu pegang teguh. Gak harus banyak, gak harus banyak. Setidaknya lu tahu satu ya gitu dan lu pegang teguh gitu. Gitu Oke, sih. ya, itu dari quotes Willy 2020. Oke, Ini 2020. jadi kawan-kawan semua, makasih yang udah nonton podcast Asik-Asik. SSS. Mungkin podcast kali ini Asik. kali ini kali ini gak banyak ketawanya karena kami memang resah sama dunia-dunia sosial ini yang membuat agak serius dari pembahasannya. Dan semoga pandemi ini Yes. cepat selesai biar langsung satu frame gak kayak Discord gini lagi soalnya banyak kali masalah teknis ya. It's my bad. Gak. Lagi pula ini kan karena Discord, karena internet kan memang banyak masalah teknis. Ya. Oke, Ya. mudah-mudahan gue ke Jakarta ya, Jo, magangnya. Supaya bisa langsung kita buat podcast yang baru. Moga-moga. Iya. Gak susah banget lagi. Iya, oke. Oh Oke, ya, apa lagi? Lu mau tambahin? spoiler ya. Spoiler apa? Spoiler untuk minggu depan.
Ah, konten minggu depan? apa? Apakah kita sosial tapi berbau percintaan gitu Nah, atau oke. gimana? Minggu Wes. depan sosial percintaan kita undang satu cewek ya. Kan dia kan bisa, Wes. iya kita undang satu cewek. Kan dia kan bisa bisa berpikir secara cinta itu gimana gitu. Kan kita kan nggak boleh mengejudge gender. Saya kan kita kan berpikir secara Iya, gender cewek cowok. Nah, ini iya. gimana pendapat dia kalau misalnya cewek? Wes. Oke, Ya, tenang, tenang. tenang. Kalau untuk minggu depan kayaknya lebih seru dan lebih banyak candaan tahuan. Soalnya kita Iya, punya pakar yang sudah expert dalam berpacaran gitu kan. terus Wes. Ali. Jadi ya kalau punya pertanyaan tinggal tulis saya di Di kolom komentar ya kolom komentar. guys. Atau DM ya, atau DM gitu kan. Terus Di Ali DM ini secara orang langsung gitu kan. ya cukup expert ya. Yang sekarang sedang mendekati sepupunya. Gak hasil. Oke, Ironi, ironi. pokoknya minggu depan kita mengenai sosial, mengenai hubungan, mengenai percintaan, Ya, dan ada cewek nanti kita kita bawa entah siapa, nanti gua coba calling kalau misalnya kalian cewek yang moga-moga ya. ya enggak, kayaknya ini ceweknya bagus lah. Kalau nggak bagus ya salah kalian, berarti Apa tuh bagus ini maksud apa nih? maksudnya pemikirannya lu otak lu kotor Oh, lu. pemikirannya. Iya loh. Ya kan? Oke, sampai Iya, iya, jumpa di bagus tuh. minggu depan hari Rabu. Dadah.